Nah, sekarang kita akan coba golong-golongkan, saudara. Kalau Rasul Paulus di sini asal tulis saja, tetapi oleh para pembaca firman dan para penafsir firman digolongkan, saudaraku. Karunia itu dapat digolongkan menjadi 3. Satu, karunia perkataan, ya, karunia kata-kata, yaitu karunia bahasa roh. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas pentingnya bahasa roh, saudaraku ya. Kemudian karunia menafsirkan bahasa roh, ini juga sangat penting. Dalam pertemuan ada yang dipenuhi dengan karunia bahasa roh, kemudian dia berkata-kata dalam bahasa roh, tapi kalau nggak ada artinya, percuma kan. Semua suruh nunggu apa itu bahasa yang tidak bisa dimengerti. Maka harus ada karunia yang satunya lagi, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Entah orang itu sendiri atau orang lain diberi karunia menafsir bahasa roh. Kemudian ada satu lagi karunia nubuatan. Ini semua tergabung di dalam kelompok karunia perkataan, vokal, saudaraku ya. Karunia nubuatan. Nah, ini bahasa roh dan tafsir bahasa roh dan nubuatan ini satu grup, satu kelompok. Karunia kata-kata, perkataan. Nah, ada juga karunia perkataan, tetapi perkataan yang berasal dari revelasi. Makanya disebut karunia revelasi. Apakah itu? Yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu revelasi. Hikmatnya itu datang dari pewahyuan. Pewahyuan yang dari Tuhan. Tiba-tiba muncul hikmat dan dia berkata-kata, kata-katanya itu hikmat. Luar biasa, tak terbantahkan. Kemudian kata-kata pengetahuan, makrifat. Nah, itu bukan berarti pengetahuan Alkitab karena belajar. Enggak, saudaraku. Dia bisa mengetahui apa yang ada pada seseorang tanpa dia diberitahu. Tapi roh itu yang memberitahu. Makanya disebut ini masuk kelompok dari karunia revelasi atau karunia pewahyuan. Itu karunia marifat. Jadi pengetahuan seperti Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dia tahu kamu sudah bersuami 5, cerai semua, dan yang ke-6 ini bukan suamimu, kamu kumpul kebo. Itu Tuhan tahu. Makanya perempuan itu heran, wah tentunya Tuhan seorang nabi begitu ya, karena kok bisa ngerti. Nah, itulah yang disebut dengan karunia marifat atau karunia pengetahuan. Nah, itu diperkatakan, kata-kata pengetahuan. Dan membedakan roh. Jadi membedakan roh itu, dia bisa ngerti bahwa yang bekerja pada seseorang ini benar roh kudus atau roh yang tidak kudus, saudaraku ya, roh iblis. Nah, dia bisa tahu. Ya, biasanya ini adalah para pemimpin-pemimpin yang mempunyai karunia ini, yang punya otoritas untuk menghentikan kalau ada kekacauan di dalam manifestasi karunia roh. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok karunia kuasa. Saudara, kalau bicara tentang karunia kuasa kita seneng ya. Apa itu yang masuk kelompok karunia kuasa? Disebutkan oleh Rasul Paulus tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke 10 tadi, yaitu kesembuhan. Kesembuhan, karunia kesembuhan. Jadi ada orang sakit, dia jamah, dia doakan sembuh, ya. Itu karunia kesembuhan. Itu dari Tuhan, dari Roh Kudus itu. Tapi ada karunia mujizat. Mujizat dengan kesembuhan beda ya. Kalau kesembuhan itu sakit, sembuh. Tapi kalau mujizat itu orang yang cacat, kemudian cacatnya bisa dipulihkan. Nah, itu baru mujizat. Mujizat juga bicara tentang misalnya air jadi anggur, itu mujizat, saudaraku ya. Itu miracle, karunia mujizat. Mujizat ada macam-macam, saudaraku. Tapi ada satu lagi yaitu karunia iman. Apakah karunia iman itu? Karunia iman itu orangnya ketika dia sudah dikuasai oleh itu, karunia iman, dia bisa yakin dan berani dan begitu percaya
bahwa sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, mustahil itu pasti akan terjadi. Ya, jadi dia benar-benar ngalami apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Markus 11 ayat 23. Jadi kalau dia berkata kepada gunung itu pindah, itu dia yakin bahwa itu akan pindah beneran. Tidak bimbang sama sekali. Kalau dia berdoa, dia yakin bahwa dia sudah menerima apa yang dia doakan. Beda dengan karunia kesembuhan. Dia mungkin tidak terlalu yakin, tidak seperti orang yang bergerak karunia iman, tapi memang ada kuasa kesembuhan yang mengalir, orangnya sembuh. Ada kuasa mujizat yang bekerja, tapi ini satu grup, saudara, biasanya saling mengisi. Orang yang punya karunia iman itu bergerak dalam kesembuhan dan bergerak dalam mujizat. Karena itu memang satu kelompok, tapi memang bisa dipisahkan. Nah, karunia iman itu, wah ini biasanya fenomenal, saudara. Misalnya dalam sebuah KKR, hujan lebat, tiba-tiba dia diberi keiman yang kuat, dia berdiri dan dia tangking akan hujan itu berhenti, dan hujan itu pun berhenti. Ini sering terjadi, saudara. Sering terjadi di dalam manifestasi karunia-karunia roh melalui hamba-hambanya yang memang diberi karunia iman. Nah, itulah karunia. Jadi cabang, ada 3 cabang yang masing-masing 3 kelopaknya yang isinya jumlahnya 9. Ya. 9 karunia yang tergolong menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Nah, sekarang saudara kita masuk ke sisi yang satunya, yaitu karya Roh Kudus juga, yaitu buah roh. Ini tidak kalah penting, saudara. Ada yang berkata buah roh ini lebih penting daripada karunia, tapi menurut saya dua-dua harus sama-sama saling melengkapi. Bukankah di dalam menorah itu ya harus komplit, ya kan? Ada roh Allah yang hidup, kemudian ada 7 cabang. Totalnya 6, yaitu kiri 3, kanan 3, itu harus menyala semua, saudara. Dan masing-masing cabang ini ada 3 kelopak. Nah, sekarang kita melihat dalam Galatia. Di dalam surat Galatia, mana Galatia? Ya, ini Galatia pasal yang kelima, saudara. Yang kelima. Ya, ayatnya yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9, saudaraku. Inilah 9 buah roh. Jadi kalau ada sumber mata air, yaitu Roh Kudus, yang kemarin gerbangnya sudah kita bahas, ya, pembenahan gerbang mata air, maka hasilnya adalah ada karunia, tetapi juga ada buah roh. Dan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, betapa luar biasa ya. Zaman Musa disuruh bikin menorah, ya, yang adalah gambaran dari terang Roh Kudus. Kok ternyata itu kalau didetailkan, diteliti, dipelajari, ternyata ada maknanya, dan sampai di Perjanjian Baru itu dijelaskan bahwa ini adalah 9 karunia dan 9 buah. Itulah gerbang air. Saudara dan saya harus mengeluarkan air kehidupan yang memberkati semua orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.